Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syaweli Hanim, NIM 1910853039. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Peran Fil Indonesia dalam Mitigasi Perubahan Iklim melalui Program Udara Bersih Indonesia. Latar belakang dari penelitian ini yaitu perubahan iklim merupakan salah satu masalah paling mendesak yang dihadapi oleh dunia saat ini, yang dampaknya dirasakan oleh seluruh negara dunia termasuk Indonesia. Di Indonesia, dampak perubahan iklim dirasakan salah satunya dari peristiwa pembakaran lahan dan hutan yang menyebabkan terjadinya kabut asap. Peristiwa kebakaran hutan dan lahan di Indonesia telah terjadi sejak lama dan menjadi masalah yang berulang-ulang. Peristiwa kebakaran hutan dan lahan pertama terjadi sekitar tahun 1982, akibat dari peristiwa kemarau panjang. Kemudian, pada tahun 1998, Indonesia mengalami krisis kabut asap yang parah akibat kebakaran hutan dan lahan yang masif di Kalimantan dan Sumatera. Kebakaran ini terjadi karena kekeringan yang parah dan praktek pembukaan lahan dengan pembakaran yang tidak terkendali. Kabut asap dari kebakaran ini menyebar ke negara-negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Berdasarkan peristiwa tersebut, pemerintah berupaya untuk menciptakan kerangka hukum yang mengatur pengelolaan sumber daya hutan secara berkelanjutan terkait pengelolaan hutan. Upaya tersebut dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, serta melalui Undang-Undang PPLH Nomor 32 Tahun 2009 yang secara tegas melarang pembukaan lahan dengan membakar hutan. Selain itu, pemerintah Indonesia juga memiliki strategi lain melalui KLHK yang bekerja sama dengan industri kelapa sawit dengan mengeluarkan program pembukaan lahan tanpa pembakaran. Pemerintah ingin mencegah kejadian serupa di masa depan dengan mengatur larangan pembakaran hutan dan lahan, sekaligus memperketat pengawasan terkait praktik-praktik yang dapat memicu kebakaran. Namun, upaya yang dilakukan pemerintah tersebut tidak mampu berjalan secara efektif untuk menghentikan pembakaran. Peristiwa kebakaran hutan dan lahan kembali terjadi pada tahun 2015. Dan pada tahun 2019 merupakan peristiwa kebakaran terburuk yang membakar 1,6 juta hektar hutan dan lahan atau setara 27 kali luas wilayah DKI Jakarta. Sehingga dari keterbatasan kapasitas yang dimiliki oleh pemerintah tersebut, belum mampu mengeluarkan upaya yang tepat untuk mitigasi perubahan iklim di Indonesia. Oleh karena itu, kehadiran NGO dapat berperan penting sebagai solusi bagi pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan terkait perubahan iklim. Dalam hal ini, Phil Indonesia sebagai NGO nasional berusaha memberikan kontribusi dalam mengatasi dampak dari perubahan iklim melalui program Udara Bersih Indonesia. Perumusan masalah, pemerintah Indonesia telah berupaya untuk mengurangi dampak perubahan iklim dengan berbagai upaya yang telah dilakukan. Namun, upaya tersebut belum mampu secara efektif dalam menyikapi permasalahan perubahan iklim di Indonesia. Phil Indonesia sebagai NGO nasional berusaha untuk memberikan solusi dan bekerjasama dengan pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan terkait perubahan iklim tersebut. Phil Indonesia melakukan perannya melalui program Udara Bersih Indonesia. Pertanyaan dari penelitian, bagaimana peran yang dilakukan oleh Phil Indonesia dalam mitigasi perubahan iklim melalui program Udara Bersih Indonesia? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan peran yang dilakukan Phil Indonesia dalam mitigasi perubahan iklim melalui program Udara Bersih Indonesia. Manfaat dari penelitian ini secara akademis diharapkan bisa memberikan sumbangsi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya yang berhubungan dengan disiplin ilmu hubungan internasional, dan menjadi referensi untuk peneliti yang akan meneliti permasalahan terkait isu perubahan iklim, serta menjadi sumber referensi kepustakaan terutama di Universitas Andalas. Secara praktis, diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak untuk menambah wawasan dan pengetahuan terkait dengan mitigasi perubahan iklim, sekaligus mengetahui strategi untuk mengurangi dampak dari perubahan iklim. Kemudian, bagi pemerintah diharapkan penelitian ini dapat menjadi rekomendasi untuk mengambil kebijakan terkait dengan upaya mitigasi perubahan iklim di Indonesia. Kajian pustaka, di sini peneliti menggunakan 6 penelitian terdahulu sebagai kajian pustaka. Dari ke-6 literatur review tersebut, mampu memberikan kontribusi yang besar pada penelitian yang akan penulis lakukan. Fokus penelitian yang terdapat pada literatur review dengan fokus penelitian penulis memiliki perbedaan, di mana penulis fokus membahas upaya NGO lokal di Indonesia dalam mitigasi perubahan iklim. Sehingga pembahasan dalam penelitian ini berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya yang terdapat pada kajian pustaka.
Selanjutnya kerangka konsep. Pada kerangka konsep, menggunakan konsep Role of NGO Theory oleh Lucas J. Gizzi, di mana NGO memiliki beberapa peran dalam menanggulangi sebuah isu. Peran yang pertama yaitu isu framing, merupakan sebuah proses pendikaian sebuah masalah dengan tujuan untuk mengenali fenomena apa yang sedang terjadi dan menjadi rekomendasi bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan. Agenda setting, selanjutnya agenda setting. Agenda setting merupakan tahapan yang membahas solusi, upaya, dan taktik sebagai respon terhadap suatu masalah yang telah diidentifikasi. Agenda setting bisa dilakukan dengan cara melakukan kolaborasi dengan pihak-pihak yang dianggap kompeten dan relevan dengan masalah yang terjadi, serta menjadi pendukung dalam melakukan implementasi solusi yang telah direncanakan. Selanjutnya, peran sebagai penyedia informasi. NGO merupakan penyedia informasi utama dan memberikan bantuan teknis. NGO berpartisipasi dalam information politics yang berkaitan dengan produksi dan distribusi informasi yang sesuai. NGO tidak hanya berfokus sebagai pemberi informasi ilmiah dan teknis, tetapi juga memperhatikan dialog khusus yang sesuai untuk memengaruhi proses pembuatan kebijakan. Yang terakhir, peran melakukan lobby dan kampanye. Lobby dan kampanye dilakukan untuk memengaruhi keputusan pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan, sehingga melalui aktivitas ini dapat menjelaskan pengaruh NGO yang juga berpartisipasi dalam peran yang lebih luas untuk memberikan pengaruh menggunakan media dan demonstrasi kepada publik dan meningkatkan tekanan kepada pemerintah terhadap kepentingan publik. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif, batasan penelitian pada tahun 2010 hingga 2023. Unit analisa, peran PIL Indonesia melalui program udara bersih Indonesia, unit ekspansi mitigasi perubahan iklim global, level analisis global, teknik pengumpulan data menggunakan data primer dan sekunder dengan metode wawancara, dokumentasi, dan studi literatur. Sistematika penulisan, bab 1 membahas pendahuluan, bab 2 membahas perubahan iklim dan mitigasinya di Indonesia, bab 3 menjelaskan gambaran umum terkait PIL Indonesia dan program udara bersih Indonesia, yang bab 4 bab analisis peran PIL Indonesia dalam mitigasi perubahan iklim melalui program udara bersih Indonesia, dan yang terakhir penutup kesimpulan dan saran. Masuk pada bab 2, menjelaskan perubahan iklim global dan mitigasinya di Indonesia. Yang pertama, permasalahan perubahan iklim global. Perubahan iklim merujuk pada perubahan jangka panjang dalam pola cuaca rata-rata di bumi. Pertama kali, perubahan iklim secara resmi dinyatakan sebagai permasalahan global dengan pengakuan luas pada tahun 1988 ketika PBB mendirikan IPCC. IPCC merilis laporan pertama tentang perubahan iklim yang secara jelas menyatakan bahwa aktivitas manusia, terutama pembakaran bahan bakar fosil, menyebabkan peningkatan emisi gas rumah kaca yang dapat menyebabkan pemanasan global. Laporan ini menjadi pernyataan pertama yang sangat kuat tentang peran manusia dalam perubahan iklim, dan itu mengilhami upaya global untuk mengatasi masalah ini. Laporan tersebut membawa ke banyak negosiasi internasional seperti konvensi kerangka kerja PBB tentang perubahan iklim atau UNFCCC yang ditandatangani pada tahun 1992 di Rio de Janeiro. UNFCCC bertujuan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan mengatasi perubahan iklim. Ini menghasilkan perjanjian penting seperti Protokol Kyoto dan Perjanjian Paris yang bertujuan untuk mengarahkan negara-negara dalam mengurangi emisi gas rumah kaca dan bekerja sama dalam upaya global untuk mengatasi perubahan iklim. Selanjutnya, mitigasi perubahan iklim global. Mitigasi perubahan iklim global adalah salah satu agenda utama dalam upaya global untuk mengatasi dampak perubahan iklim dan mengurangi emisi gas rumah kaca. Agenda ini fokus pada tindakan untuk mengurangi atau membatasi pelepasan gas rumah kaca ke atmosfer dengan tujuan utama menjaga kenaikan suhu global agar tetap di bawah batas yang aman. Agenda mitigasi perubahan iklim pertama kali muncul secara signifikan pada tahun 1992 dalam konferensi PBB tentang lingkungan atau pembangunan yang dikenal sebagai Earth Summit atau konferensi Rio. Konferensi ini diadakan di Rio de Janeiro, Brazil pada bulan Juni tahun 1992.
agenda mitigasi perubahan iklim secara internasional diatur oleh Perjanjian Paris yang disepakati dalam Konferensi Perubahan Iklim PBB pada tahun 2015. Perjanjian ini menetapkan tujuan global untuk menjaga kenaikan suhu rata-rata global di bawah 2 derajat Celcius. Selanjutnya, bagaimana permasalahan perubahan iklim di Indonesia? Permasalahan perubahan iklim di Indonesia salah satunya disebabkan oleh aktivitas pembakaran lahan dan hutan yang berimplikasi pada peristiwa kabut asap. Kabut asap terjadi akibat peristiwa kebakaran hutan dan lahan yang disebabkan oleh aktivitas manusia. Peristiwa kebakaran hutan dan lahan di Indonesia telah terjadi sejak lama dan menjadi masalah yang berulang-ulang dalam sejarah negara ini. Peristiwa kebakaran hutan pertama terjadi pada tahun 1982. Indonesia mengalami musim kemarau yang ekstrim yang menyebabkan kebakaran hutan dan lahan di berbagai wilayah. Kedua, krisis kabut asap yang terjadi pada akhir tahun 97 hingga awal tahun 1998. Indonesia mengalami krisis kabut asap yang parah akibat kebakaran hutan dan lahan yang masif di Kalimantan dan Sumatera. Kebakaran ini terjadi karena kekeringan yang parah dan praktik pembukaan lahan dengan pembakaran yang tidak terkendali. Kabut asap dari kebakaran ini menyebar ke negara-negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, dan Brunei Darussalam, sehingga menyebabkan masalah kesehatan dan ekonomi regional yang serius. Peristiwa kebakaran hutan dan lahan yang ketiga terjadi pada tahun 2015. Indonesia kembali mengalami peristiwa kebakaran hutan dan lahan yang parah, terutama di Provinsi Riau dan Kalimantan. Ini disebabkan oleh kombinasi faktor seperti El Nino yang menyebabkan musim kemarau yang panjang, praktek pembukaan lahan dengan pembakaran, serta pembalakan liar dan ilegal. Kemudian, kebakaran hutan dan lahan pada tahun 2019. Indonesia sekali lagi mengalami kebakaran hutan dan lahan yang luas di Kalimantan dan Sumatera, serta wilayah lainnya. Kebakaran ini menyebabkan kabut asap yang mengganggu kualitas udara dan kesehatan masyarakat di wilayah-wilayah terdampak. Kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap bukan hanya fenomena lokal, tapi juga memiliki dampak global yang signifikan terhadap perubahan iklim. Mengurangi kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap merupakan bagian penting dari upaya mitigasi perubahan iklim, karena mereka berkontribusi pada emisi gas rumah kaca, polusi udara, dan perubahan lingkungan yang lebih luas. Lalu bagaimana upaya mitigasi perubahan iklim yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia? Pemerintah Indonesia telah mengambil sejumlah upaya untuk mengurangi dampak perubahan iklim yang signifikan di negara ini. Upaya ini mencakup berbagai aturan dan juga program yang relevan untuk mengurangi dampak dari perubahan iklim. Melalui aturan, pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994 terkait justifikasi UNFCCC, kemudian Undang-Undang PPLH Nomor 32 Tahun 2009 tentang pengendalian hutan dan lahan, dan juga banyak aturan lainnya. Kemudian pemerintah juga mengeluarkan berbagai program seperti sistem registrasi nasional, pengendalian perubahan iklim, program kampung iklim, festival iklim, dan program-program lainnya. Pemerintah sudah berupaya dalam mencegah dampak perubahan iklim di Indonesia. Namun, karena penyebab dari perubahan iklim ini berasal dari berbagai macam hal, sehingga membuat pemerintah kesulitan dan upaya yang dilakukan menjadi kurang efektif. Maka dari itu, dibutuhkan solusi lain dalam menjawab tantangan dari perubahan iklim ini. Dan solusi tersebut lahir dari salah satu NGO yang bernama Feel Indonesia melalui program Udara Bersih Indonesia. Selanjutnya, pada bab 3 akan menjelaskan tentang Feel Indonesia dan program Udara Bersih Indonesia. Profil Feel Indonesia. Feel atau singkatan dari Farmer Initiative for Ecological Livelihoods and Democracy, atau yang biasa kita artikan dengan inisiatif petani untuk ekologi, kehidupan, dan demokrasi, yang merupakan LSM tingkat nasional yang mendukung masyarakat terpinggirkan di Indonesia melalui pendidikan untuk pemberdayaan dan peningkatan taraf hidup. Feel didirikan pada tahun 2001 pada bulan Juli oleh alumni Tim Bantuan Teknis Program Penilaian Hama Terpadu dari FAO. Feel Indonesia bertujuan untuk membantu masyarakat marginal dalam mengelola kembali wilayah kehidupan mereka guna meningkatkan kesejahteraan serta berperan dalam memperkuat demokrasi, keadilan, dan kesehatan lingkungan. Visi dan misi dari Feel Indonesia
yaitu masyarakat marginal mendapatkan dan mengelola kembali nilai kehidupannya untuk meningkatkan kesejahteraannya, serta bergerak untuk memperkuat demokrasi, keadilan, dan kesehatan lingkungan. Sumber dana dari program-program yang dilaksanakan PIL berasal dari donatur internasional seperti HIPO, SIPA, USAID, Earth Care Foundation, dan lain-lain. Selanjutnya, apa saja program yang sudah dijalankan oleh PIL Indonesia, yaitu program air bersih Indonesia, menabung air hujan di sumur resapan, sekolah lapang pertanian, dan program-program lainnya. Kemudian, bagaimana keterlibatan PIL Indonesia dalam agenda global? PIL Indonesia mengikuti FAO Global Forum yang dilakukan di Malawi, Afrika. Kemudian, PIL juga mengikuti workshop integrasi socio-economic development yang dilaksanakan di Filipina, dan PIL juga bermitra dengan berbagai lembaga donor internasional seperti Earth Foundation di Hong Kong, HIPOS, USAID, dan lain-lain. Kemudian, apa saja program mitigasi yang dikeluarkan oleh PIL Indonesia, yaitu program respon masyarakat terhadap perubahan iklim, atau program Triple CR, program Building Disaster and Climate Change, Resilience in Padang Pariaman Farmer Communities, program rencana aksi perubahan iklim, program Bestari, dan program-program lainnya. Selanjutnya, kita masuk kepada program Udara Bersih Indonesia. Program Udara Bersih Indonesia atau disingkat dengan program UBI merupakan program 3 tahun yang dilaksanakan oleh PIL Indonesia untuk mempromosikan teknik pertanian yang mudah diterapkan, meningkatkan hasil panen dan pendapatan petani, sekaligus menghilangkan kebutuhan untuk membakar sisa tanaman serta mengurangi emisi gas rumah kaca. Program UBI dilaksanakan untuk melengkapi upaya dan kebijakan pemerintah dalam pencegahan dan pengendalian kebakaran. Program ini bertujuan untuk melakukan mitigasi perubahan iklim dan juga penguatan organisasi petani untuk meningkatkan ekonomi petani melalui penerapan pertanian udara bersih. Sumber dana program UBI yaitu dari Earth Care Foundation yang merupakan badan amal yang terdaftar di Hong Kong. Earth Care Foundation menyediakan 36,5 miliar untuk program selama 3 tahun ke depan, mulai dari tahun 2021 hingga tahun 2024. Program UBI bekerja sama dengan berbagai aspek seperti dari tingkat lokal hingga internasional. Program UBI bekerja sama dengan Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB, tim ilmuwan perilaku yang dipimpin oleh Steve Martin dari Universitas Columbia, New York, tim ilmuwan perilaku dari IAW atau Influence at Work dari UK, dan juga bekerja sama dengan pemerintah seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup, KLHK, dan berbagai pemerintah provinsi dan kabupaten. Program Udara Bersih Indonesia dilaksanakan di 8 provinsi paling rawan kebakaran, yaitu di Provinsi Nangro, Aceh Darussalam, Jambi, Lampung, Riau, Sumbar, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Barat. Selanjutnya, kita masuk pada bab analisis, yaitu peran PIL Indonesia dalam mitigasi perubahan iklim melalui program Udara Bersih Indonesia. Yang pertama yaitu peran dalam melakukan isu framing. Sebelum melaksanakan program UBI, PIL Indonesia terlebih dahulu melakukan survei awal untuk lebih memahami motivasi petani dan menyesuaikan teknik program dengan kebutuhan mereka. Survei awal ini dilakukan dengan pembagian kuesioner kepada petani dan masyarakat di 8 provinsi tempat program akan dilaksanakan, yaitu di Provinsi Aceh, Jambi, Lampung, Riau, Sumbar, Kalteng, Kalsel, dan Kalbar. Survei bertujuan untuk mengetahui bagaimana harapan petani terkait dengan peristiwa kebakaran yang terus berulang kali terjadi. Apakah sebaiknya kebakaran ini dihentikan atau tidak? PIL menemukan bahwa 77% petani mengaku melakukan pembakaran dan 70% pembakaran dilakukan untuk mengelola sisa tanaman. Meskipun pemerintah melarang pembakaran, pembakar mengakui melakukan pembakaran sebanyak 5-7 kali dalam 5 tahun terakhir. Hal tersebut dilakukan karena tidak ada alternatif lain selain melakukan pembakaran. Responden memiliki kesadaran bahwa aktivitas pembakaran dapat menyebabkan kualitas udara yang buruk. Sebagian besar menyatakan melakukan pembakaran merupakan aktivitas ilegal yang harus dihentikan. 95% dari responden ingin pembakaran dapat dikurangi. Mayoritas dari petani menjawab setuju untuk bertanggung jawab dalam mengurangi pembakaran.
walaupun masyarakat lainnya tidak menyalahkan petani atas peristiwa tersebut. Sehingga dalam survei yang dilakukan oleh Phil mampu menjadi referensi untuk menemukan solusi yang tepat terhadap permasalahan yang terjadi. Survei membuktikan bahwa keresahan yang dirasakan oleh Phil juga menjadi keresahan bersama, sehingga untuk menanggapi hal tersebut, Phil mengeluarkan program Data Bersih Indonesia sebagai solusi yang tepat terkait permasalahan yang ada. Selanjutnya, peran dalam melakukan agenda setting. Tahapan ini membahas solusi, upaya, dan taktik sebagai respon terhadap suatu masalah yang telah diidentifikasi. Setelah melakukan identifikasi awal masalah yang dilakukan oleh Phil melalui survei dengan banyak kuesioner, kemudian tim Phil Indonesia menyusun kerangka kerja yang tepat dalam menjalankan program UBI. Untuk melaksanakan program, Phil melakukan kerjasama dengan beberapa instansi pemerintah dan swasta dari tingkat lokal hingga internasional. Program UBI mendapatkan dukungan dana dari Care Foundation yang merupakan badan amal yang berasal dari Hong Kong. Program UBI berkolaborasi dengan berbagai instansi pemerintah seperti Kementerian Pertanian, KLHK, pemerintah provinsi, dan kabupaten. Kerjasama ini ditujukan agar program UBI mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah sebagai solusi yang ditawarkan dalam mitigasi perubahan iklim. Program ini bekerja sama dengan tim ilmuwan perilaku dari Universitas Columbia New York, kemudian juga bekerja sama dengan Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB yang dipimpin oleh tim ahli dari IPB University di bawah kepemimpinan ahli kebakaran hutan terkemuka Profesor Dr. Bambang Hero Saharjo. IPB bertugas untuk memantau dan berbagi data satelit tentang indikator kebakaran utama. Phil terlebih dahulu melakukan persiapan program dengan melakukan pengembangan kurikulum untuk menjadi panduan teknik UBI. Panduan tes tanah, keterampilan menjadi fasilitator dan pelaksanaan sekolah lapangan. Kurikulum yang dirumuskan bekerja sama dengan tim ilmuwan perilaku dari Influence at Work dari UK yang memberikan konsultasi ilmu perilaku untuk semua kegiatan program. Panduan tersebut dimuat dalam bentuk modul yang akan menjadi acuan dalam pelaksanaan program nantinya. Modul yang telah dipersiapkan digunakan untuk menjadi referensi materi pada sekolah lapangan yang akan dilaksanakan. Kemudian, peran Phil Indonesia sebagai penyedia informasi. Sebagai penyedia informasi, Phil Indonesia menyebarkan pengetahuan melalui pelatihan dan memanfaatkan media yang ada agar masyarakat sadar terhadap permasalahan yang sedang terjadi dan ikut berkontribusi dalam menyebarkan informasi dan aksi. Sebagai penyedia informasi, Phil berperan untuk menyebarluaskan informasi terkait program UBI melalui berbagai pelatihan dan memanfaatkan banyak platform media cetak dan digital. Penyebaran informasi melalui pelatihan dilakukan pertama kali dalam kegiatan pelatihan sekolah lapangan kadar UBI di Provinsi Jambi. Pada tahun 2022, Phil telah melaksanakan pelatihan kadar 1 selama 7 hari dan 24 pelatihan kadar 2 selama 4 hari. Selain itu, Phil Indonesia juga menyediakan informasi dengan memanfaatkan berbagai platform media sosial yang ada. Media sosial dimanfaatkan untuk berbagi cerita kehidupan yang nyata, menggambarkan dampak positif dari program UBI, serta cerita tersebut diharapkan dapat menginspirasi dan memberikan bukti konkret terhadap perubahan yang dapat dicapai melalui program yang sudah dijalankan. Kemudian, melalui website khusus terkait dengan program UBI yang diluncurkan pada tanggal 1 Oktober tahun 2023. Website tersebut memberikan informasi terkait pelaksanaan program, cerita lapangan, metode pelaksanaan program, serta hal-hal lainnya yang berkaitan dengan program UBI. Selanjutnya juga melalui kegiatan Virtual Field Day atau hari temu lapangan yang dilakukan secara virtual melalui Zoom Meeting. Dan yang terakhir, peran Phil Indonesia dalam melakukan lobby dan kampanye. Lobby dan kampanye, hal ini dilakukan untuk mendapatkan dukungan dan perhatian dari pemerintah untuk keberlanjutan program. Dalam melakukan kampanye, Phil Indonesia menyampaikan pesan melalui poster dengan pesan berbeda di 51 desa. Kemudian, guru sekolah bekerja sama dengan kader UBI memfasilitasi siswa untuk belajar tentang polusi udara.
Selain itu, melalui kegiatan jurnalis visit agar memberikan kesempatan kepada wartawan untuk meliput dan memberitakan program UBI secara luas. Kemudian, dalam melakukan lobbynya, Phil berhasil membuat MOU dengan Kementerian Pertanian untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia pertanian dalam rangka mewujudkan produktivitas pertanian dengan konsep pertanian udara bersih. Serta, Phil Indonesia juga mendapatkan 254 surat dukungan dari kepala desa untuk mendukung pelaksanaan program UBI. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu untuk melakukan mitigasi perubahan iklim di Indonesia melalui program Udara Bersih Indonesia, Phil Indonesia tidak sendirian dalam menanggulangi permasalahan ini. Phil banyak melakukan kerjasama dengan berbagai pihak dari tingkat lokal hingga internasional untuk implementasi program UBI di Indonesia. Hal ini dilakukan agar solusi yang diberikan di tingkat lokal dapat seirama dengan upaya global dalam memerangi dampak perubahan iklim, sehingga solusi yang dilakukan dapat berjalan secara efektif dan memberikan hasil yang positif. Sekian hasil presentasi dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.